Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren. Sepekan dua pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini. Di mana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, beliau sekarang Sekom MUI Jawa Barat, langsung menyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Allahumma gfiril aulad, ya Allah ampuni dosa kami para anak-anak, ya Allah. Kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami, ya Arhamar Rahim. Kami pernah membentak mereka dengan lisan kami, ya Allah. Kami pernah berperilaku yang tidak pantas terhadap ayah kami, ya Allah. Idza kana ya Allah hayyaini farzuqna ni'matan nasrahumah. Ya Allah, jika kedua orang tua kami masih hidup, beri kemampuan untuk membahagiakan keduanya, ya Allah. Wa idza kana wahaduhuma ya Allah maitaini aw maitan fanawwir qabrah ya rabbal alamin. Rizqna al-fursat lina'mal as-salihah ya Allah taradha minal amwat. Jika satu atau keduanya telah wafat mendahului kami, maka mohon lapangkan kubur mereka, ya Allah. Berikan cahaya di kuburnya dan beri kami kemampuan, ya Allah, untuk beramal soleh, menerangi kesendirian, ya Allah, ayah ibu kami di alam kuburnya. Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren. Dan baiknya saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu dibawa. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian saya mengajar, beliau tidur. Dan kadang di pangku gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis, peluk saya, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad, insya Allah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan dua pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini. Di mana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, beliau sekarang Sekom MUI Jawa Barat, langsung menyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Maka saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak menangis sedikit pun untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk, saya temani tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi mulia, sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadahi saya. Sudah. Besoknya saya cari ke kamar. Ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua, sudah disiapkan. Saya menangis saat itu. Saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap ke kiblat dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia, tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu, tak bisa saya berhenti, dan tiba-tiba langsung masuk ayatnya, artinya, posisinya, nomornya, gak pernah berhenti, masuk. Saya bertekad ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah. Ibu, ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bersabar, ibu saya, Bu, Pak, itu krisis 97 Pak. Waktu krisis saya masuk pesantren, saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya,
kepada santi-santi, orang tuanya, berapa bekal anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Saya terima. Satu kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang jemur pakaian, melihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Ini kok pakaian ibu saya, pakaiannya nggak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya, kayak kain pel lah kalau sekarang. Saya masuk ke rumah, saya kejar, saya buka pakaiannya, lemarinya, saya nggak temukan sedikit pun. Saya kejar kakak saya, dia sudah siapkan makan. Kak perempuan kami yang kedua, mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual untuk kita, katanya. Jual. Dan bertahan dengan 150.000 per bulan saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar, di berangkat sekolah itu cuma makan pisang, minum kopi, makan nasinya malam. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram dan saya ganting tangannya di Masjidil Haram. Itu apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba, saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji di Mekah. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, ma, saya insya Allah akan haji 2010. Saya telepon Februari saat itu. Saya dengar suara, terbayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah, nak. Kapan berangkat? Tahun ini insya Allah. Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat kecuali mama pun akan berangkat. Terdengar nada pesimis tapi senyum. Dari mana, katanya? Allah akan kasih, saya bilang. Saya sedang bekerja, berusaha karena Allah. Mustahil Allah akan sia-siakan kita. Berapa butuhnya? Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Ya, jadi dari Februari ke Juni itu. Ya, Juli bukan Juni, Juli. Ya, jadi saya masih ingat bulan 7, 5 bulan itu. Saya ibu, Pak, nabung saya. Saya beli tabungan, saya niatkan untuk ibu saya haji. Bulan Juli masih setor 25 juta. Jadi semua tabungan masukin situ. Ada yang ngajar ngasih, masukin situ. Masukin semua. Tepat sepekan sebelum itu kemudian didaftarkan, saya buka tabungan. Allahu Akbar, karunia Allah luar biasa. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, Masya Allah, 1 juta. Karena beasiswa nggak banyak, 1 juta. Tapi 3 hari sebelum daftar, entah dari mana ibu-ibu pengajian di KBRI datang, Ustadz, ibu katanya mau haji juga ya, Ustadz mau haji ya, ibu ikut ya, sudah nggak usah dipikirin, nanti kami yang pikirkan semuanya. Tiba-tiba dikirim, bayar porsinya di sana, dapat koper paling besar. Bayangkan, tadinya kopernya belum datang, telepon lagi, nak, koper belum datang katanya. Saya bilang, ma, tenang aja, apa hajinya nggak jelas ini? Tidak jelas, saya bilang, insya Allah. Ya, nah cuman beritanya berbeda. Begitu saya telepon lagi, ma, gimana bisa? Nah, telah keluar pengumumannya. Kapan mah? 2013. Loh kan saya haji 2010, nggak bisa, harus 2010. Lihat kalimat ibunda saya. Nah, jangan pernah mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, alhamdulillah. Saya bilang, ma, kita tidak harus mengambil hak orang lain, tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita. Boleh jadi Allah akan berikan tambahan kuota pada tahun ini. Doa lagi, minta, pulang ke masjid. Tiba-tiba ada sidang Oki di Istanbul saat itu, keputusan 1.000. Setiap ada 1.000 muslim, 1 kuotanya. Saat itu Indonesia dapat tambahan 22.000, termasuk ibu saya ada di situ. Ya, acara malam Al-Qadar 27 Ramadan, malam masih ingat betul, saya jadi MC dengan rektor pada saat itu. Saya nggak pernah bawa handphone, tiba-tiba handphone itu saya bawa, berbunyi kemudian telepon itu. Saya minta pada rektor izin, saya angkat dulu, diperkenankan. Saya kemudian ke belakang masjid, saya angkat. Tiba-tiba saya dengar suara sudah menangis. Nah, katanya, kenapa, ma? Alhamdulillah, mama bisa haji. Ternyata kuota itu termasuk ibu saya. 5 bulan, Pak. Wena biasa. Nggak bayar tambahan, nggak ada macam-macam, bisa berangkat. Begitu saya berangkat duluan, saya tungguin betul
betul di apartemennya, di maktabnya sampai datang. Begitu sudah datang saya nggak sapa, saya lihat dari jauh. Bahagianya saya bisa mengganti pakaian tadi yang lusuh dengan kain ihram. Saya perhatikan, saya ikuti dari belakang. Di lift saya ikuti, di jalan saya ikuti. Begitu sampai Masjidil Haram, saya gandeng tangannya. Ma, kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saya tawaf, saya gandeng ibu saya lindungi supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya. Begitu saya rasakan bagaimana Sayyidah Hajar bekerja keras untuk Ismail. Saya balas di situ. Saya gandeng tangan yang kanan. Saya minta pada Allah, muliakan ibu saya, ya Allah, muliakan ibu saya, muliakan, berikan saya kesempatan membahagiakannya. Cuman yang kanan digandeng, yang kiri kosong, karena sudah tidak ada. Jadi ketika Anda belajar pun untuk menjadi ulama, Allah akan muliakan Anda. Orang tua Anda akan dapat bagiannya. Yang hafal Quran itu Musa, yang bisa haji bapak ibunya. Kemarin saya jadi Amirul Hajj dari kedutaan Saudi berangkat, membawa 350 orang rombongan. Siapa yang saya bawa? Ahli Quran, yang hafal Quran anak-anaknya. Ahmad Kamil, yang haji, pengajarnya, murabbinya, ibunya, temannya, banyak yang berangkat. Yang berangkat siapa? Calon ulama. Dijadi ulama itu, jangankan sudah jadi, kalau benar caranya, baru bergerak pun Allah pasti akan jaga. Kalau benar caranya. Di satu pertanyaan tadi, pilih mana orang soleh atau ulama? Jangan pisahkan. Karena jadi ulama itu adalah tingkat tertinggi bagian dari orang saleh. Jadi mesti ada yang jadilah di keluarga. Pilih satu mungkin ahli Quran, kedua ahli hadis, yang lain dunia. Tapi dunia diniatkan membantu ibadah. Jadi arsitek buat bangun masjid, bangun pesantren, pahala banyak. Insya Allah akan dibuka oleh Allah. Insya Allah. Ada kurang lebih begitu ya. Satu pertanyaan tadi, ya, apa beda antara orang soleh dengan ulama? Wallahu ta'ala alam bissawab. Hati saya sedih. Yang pertama, menyimak perjuangan orang tua Ustadz, Masya Allah. Semoga ayah jadi ahli surga, ibu pun dimuliakan dunia akhirat. Tapi dari tadi saya sedih sekali. Mendengar uraian tentang ulama. Sejujurnya rasanya sepertinya jauh sekali dari yang Ustaz sampaikan tadi. Saya Quran belum mengerti, jangan kenapa bahasa Arab juga tidak fasih. Ilmu kitab jauh. Gimana Ustaz? Nggak kepikir punya posisi seperti sekarang ini. Tapi kalau kriteria ulama seperti tadi, jadi tertekan sekali. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan di dalam Al-Quran dengan membagikan kualifikasi ulama kepada dasar-dasar yang pokok yang dimiliki, lalu cabang-cabang di pengetahuan. Alhamdulillah, ulama itu banyak. Yang gak hafal Quran ada ulama dah hafal Quran. Yang dah bisa bahasa Arab banyak. Karena itu dasar dari ulama disebutkan di Quran pertama keikhlasan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Allah membuka peluang pada setiap orang untuk jadi ulama sepanjang dia mau ikhlas. Kedua, tafaqquh fid din, Quran surah ke-9 ayat 122. Dia mau belajar. Gak harus menguasai semua ilmu. Tidak. Apa yang kita ingin ajarkan itu yang kita dalami. Sepengetahuan kami demikian. Saya pernah dinasehati profesor kami saat di Libya. Semoga Allah muliakan beliau. Nah, kata beliau, kalau engkau belajar satu ilmu dan engkau dalami, titiknya begini. Tapi kalau engkau ingin kuasai semuanya, maka beliau membuat lingkaran. Engkau tidak akan mendapatkan apapun, kosong. Itulah hikmahnya Allah jadikan bahkan para imam madzhab ada 4. Karena ternyata setiap 4 itu melengkapi satu dengan yang lainnya.
Kenapa Luqman disebut dengan Al-Hakim? Karena ilmunya memang ilmu hikmah. Gak ada yang lainnya. Luqman bukan ahli fikih, Luqman bukan ahli tafsir, tapi belajar hikmah dipraktekkan. Saking dihormatinya, diapresiasi oleh Allah, diabadikan namanya dalam Al-Quran surah ke-31, surah Luqman. Imran bukan ulama, Imran orang soleh, tapi menyiapkan anaknya Maryam dekat dengan Allah, fokus ibadah, satu passion. Diberuntungnya turun ayat kata Allah, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak semua orang mesti berperang, semua berjihad, ada pahala besar yang akan aku turunkan. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada sebagian orang yang ingin bertafaqquh fid din. Ad-din itu Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Islam pun dibagi lagi di hadis Muslim. Ya, pertama, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam itu bersyahadat, syahadat ada ilmunya. Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam, mesti punya ilmu annahu la ilaha illallah, untuk bisa menguatkan tauhid kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Ada ulama yang fokus di tauhid saja. Oh, bisa ambil itu, dalami. Ada yang mengajarkan tauhid aja, tauhid sampai kuliah. Ada yang dulu tuh nggak ada kampus, nggak ada apa-apa, ada yang fokus ke situ aja ngajarnya tauhid. Yang dibahas gak banyak-banyak. Kata Abdurrahman As-Sulami, ini hadis yang sangat populer di Al-Bukhari, nomor hadis 4719. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kalau anda ingin jadi orang baik, kata Nabi, belajar Quran dan amalkan. Tapi kata Abu Abdurrahman As-Sulami, lihat komentarnya, akhadtul Qur'ana an qaumin, saya belajar Quran dari kalangan sahabat yang banyak, dan saya tidak dapati mereka itu kebanyakan semua hafal Quran. Sahabat, kebanyakan mereka, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, ngapalin 5 ayat diamalkan, ngapalin 10 ayat diamalkan, dan gak semuanya jadi ulama. Mengamalkan apa yang ia pelajari sesuai passionnya. Ada ulama di bidang tijarah, bisnis, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada yang di bidang hukum, ya, Abdullah bin Abbas di tafsir, Abdullah bin Umar di fiqih. Fokusnya, passionnya. Kemudian nanti ada fikih sholat, waktu qimah sholat, ahli di bidang fikih. Ada tauhid, ada fikih, ada usul fikih. Alhamdulillah, Allah karuniakan di tauhidnya. Bukankah Nabi pertama buka pesantren tauhid, Darut Tauhid? Ya kan, di Mekah itu kan Darut Tauhid. Allah alhamdulillah punya 400 meter di awalnya. Nabi mungkin 40 kali 40 nggak nyampe. Dan itu wakaf. Makanya fitrah dakwah itu awalnya pasti itu wakaf, kontrak dulu. Nabi kan dulu wakaf, dipakai dulu tuh punyanya Arqam bin Abi Arqam, Baitul Arqam, Darul Arqam. Anak muda 17 tahun mewakafkan rumahnya untuk taklim Nabi. Peserta cuma 40 orang. Dikenal as-sabiqun al-awwalun. Yang diajarkan tauhid aja. Kalau Nabi tauhid. Tapi alumni Darul Arqam menyebar ke muka bumi, semua sukses dan berhasil membawa risalah Islam. 40 orang. Hebatnya di situ, kalau ikhlas dekatkan oleh Allah. Datang Abu Bakar, bagian donaturnya. Datang Utsman lagi, dikenalkan orang-orang hebat. Maka di situ jadi donasi kuat. Makanya saat pindah ke Madinah, masjidnya lebih luas. Lebih luas, orang lebih banyak lagi. Itu fitrah. Kalau kita ikhlas awalnya mungkin kontrakan, rumah biasa, Allah akan kirimkan orang-orang hebat. Dengan dananya, dengan supportnya, dengan kekuatannya. Ahli militernya, masuk Islam lah Khalid bin Walid, ahli militernya. Mungkin nanti Panglima akan datang, ini akan datang. Banyak orang datang, 12.000 akhirnya. Dari 40, Nabi punya 12.000 sahabat kemudian hari. 38 jadi Panglima. Satu Panglimanya bisa setara untuk menaklukkan Persia dan Romawi. Alhamdulillah, syukuri. Mau fokus di tauhid, fokus di hikmah, silahkan. Mungkin kami yang di fikih, ada yang di Quran, ya, fokus dan saling melengkapi. Alhamdulillah terakhir ini kami bersinergi, silaturahim, kiai-kiai ke daerah, terus ngumpulkan teman-teman. Saya mengusulkan, yuk kita bikin database para ustadz, kemudian passionnya, spesialisasinya dituliskan dan disebarkan ke masyarakat untuk dirujuk. Ini loh, kalau mau belajar tauhid, ayo ke Agim, berangkat semua. Kita tunjukkan di situ.
Yang mau tafsir ke Ustadz Fulan, hadis ke Ustadz Fulan, kita bikin database ya, sampaikan. Dan di situ ada saling melengkapi dan saling mendoakan. Saya doakan, sampai yang mentahdir saya pun saya doakan. Yang mencela saya doakan. Saya nggak pengen punya musuh, cukup setan musuh saya sudah susah saya. Saya nggak pengen punya yang lain. Saya nggak mau pulang ke akhirat bertemu Nabi lalu ada orang dihukum karena saya nggak mau. Saya nggak mau. Ya, ya kata guru saya, nah kamu nanti siang berdakwah, tatap wajah orang-orangnya. Kamu malam sholat minta sama Allah supaya dijaga dan kalimat yang kamu sampaikan sampai ke jiwa mereka. Ikhlaslah, karena itu yang paling sulit. Karena itu untuk menjadi ikhlas, saya bikin yayasan Quantum Action Institute. Itu semua aset yang sudah masuk kami jadikan wakaf karena Allah. Kami kirimkan murid-murid keluar untuk belajar. Kita siapkan sekolah-sekolah. Jadi begitu mereka pulang, mereka teruskan. Saya wafat digantikan. Selesai. Nikmat. Sudah. Dunia itu capek itu biasa, Bu. Capek merawat anak biasa, Bu. Karena dunia tempat capek. Nanti kalau kita sudah selesai, Pak, istirahat. Gak akan diganggu. Baru istirahat, dibangunin. Saya baru istirahat, dibangunin. Tadi pagi pertanyaan sekantong kresek. Belum napas, ada lagi. Biasa, capek. Nanti kalau udah istirahat yang sesungguhnya, selesai tugas kita, meninggal enak istirahat, ya Allah, nggak ada yang bisa ganggu. Orang meninggal dibangunin nggak akan bangun-bangun. Istirahat kita, tinggal kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jangan takut dengan kematian. Ayo kejar. Jazakallah khair. Yang lain ikut bersyukur ya, alhamdulillah. Aduh, hari ini hari terberat buat saya. Tadi naik sepeda ke Eko Pesantren 2 itu berat, capek. Tapi mendengar ceramah tadi, aduh, hati saya hancur sekali, Ustaz. Mungkin mudah-mudahan tidak ada yang memperhatikan wajah saya tadi, merah sekali, lebih merah daripada kejemur. Karena ya seperti yang tadi diungkapkan, tapi jawaban Ustadz, Masya Allah, alhamdulillah, melegakan. Saya juga belajar, Ustadz ngapalin gitu. Gak malu, di sini banyak santri penghafal Quran. Tapi ya itulah hadirin, saya juga berusaha ngapalin yang di atas, di bawah seperti Ustadz ya. Tapi nggak ingat halamannya, hadirin. Ingat atasnya, bawahnya nggak ingat ayatnya, pusing saya. Semoga aja kalau saya dari tadi dengar tuh asli tuh ya, aduh ya Allah, jauh saya tuh apa ilmu saya di mana? Beliau segala tahu, segala diomongin. Saya paling tahu soleh itu karyawan, kamu ini soleh ya, kamu udah punya istri belum? Sekarang kita tahu seperti apa ya, soleh itu ternyata dari thayyib, khair, ma'ruf, wa ihsan. Ini Ustadz, saya itu sudah tua ya. Ciri-ciri orang yang sudah tua itu ada 3. 1, cepat lupa. Yang kedua dan yang ketiga saya lupa, Ustaz. Lanjutkan, Ustaz. Baik, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Beliau izin ke belakang. Kalau itu ingat. Baik, ini saya harus mohon maaf sebesar-besarnya karena jam 5 itu saya sudah harus berada di Halim Perdana Kusuma. Jadi saya sempurnakan sedikit, tunggu nanti kembali, mungkin kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin teruskan sejenak bagi kawan yang tidak ada pertanyaan atau mungkin ada kegelisahan, mohon izin dituliskan dulu karena waktu kita terbatas. Nanti saya siapkan beberapa waktu, mudah-mudahan bisa dijawab di dalamnya. Teman-teman sekalian, ada bagian terakhir yang ingin saya utarakan, dan ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan saking mulianya, orang-orang ini
juga mendapat perlakuan yang istimewa, baik di dunia ataupun juga di akhiratnya. Siapa golongan ini? Ternyata kembali kepada Al-Quran tadi, ahli Quran. Dan ternyata ahli Quran ini berita baiknya bagi sebagian orang, tidak disebutkan oleh Al-Quran sebagai orang yang hafal 30 juz. Karena ada yang hafal 30 juz pun tidak disebut oleh Al-Quran sebagai ahli Quran. Ahli Quran kata para ulama dibagi pada 3 bagian. Jadi kalau bapak ibu sudah jadi ahli Quran, itu penjagaannya di 3 alam Pak Bu. Di dunia dijaga, di alam kubur jasadnya itu akan dijaga, di akhirat dimuliakan oleh Allah saat pulang. Pertama ada ahli qiraah. Ahli apa? Qiraah. Orang yang senang baca. Jadi untuk menghafal belum tergerak, ya, atau pelan-pelan, tapi baca. Dia punya wirid baca. Target, ya, sehari 1 juz, 30 hari 30 juz. Dibiasakan oleh beliau. Nah ini termasuk ahli Quran. Bahkan kalau dia pemula, itu pahalanya kata Nabi 2 kali lipat orang lancar. At-Tirmidzi nomor hadis 2020. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang berusaha membaca Quran sampai bisa, terbata-bata, gak lancar bacanya. Alif lam mim, itu falahu ajran, dapat 2 kali pahala orang lancar. Yang lancar 1 hurufnya 10, ya, alif lam mim. Kata Nabi, walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Makanya ketika baca alif lam mim dapat berapa? 30. Yang berusaha untuk bisa baca 2 kali orang lancar, kali 30, 60. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz ya. Itu cara berpikir yang salah. Bukan maksudnya yang dia baca itu plus pahala usahanya. Yang lancar dapat 2 kemuliaan. 1 ma'asyafaratil kiramil bararah. Yang lancar baca Quran, benar bacanya, akan didampingi selalu oleh malaikat yang menjaga dia. Kalau benar bacanya, ya. Cuman sifat malaikat tuh gaib, nggak tampak. Sebab kalau tampak susah kita. Mau baca nampak sayap kepak-kepak. Siapa? Malaikat maut. Bisa nggak jadi. Ya, lancar bisa lebih banyak pahala dari yang belum lancar. Karena kalau lancar bacaan lebih banyak biasanya dibacanya. Yang belum lancar 1 ayat, yang lancar 10 ayat, tetap akan lebih banyak yang lancar. Jarang orang lancar baca Quran cuman 1 huruf. Nun, lumayan 10. Ya dulu ah. Ada yang ngitung dosa dulu, dosa sehari ini, Allahu Akbar 19 kali saya salah dihitung. Mata 5, lisan 10, telinga 4, 19 kali. Harus ditutup nih. Toha, lumayan. Bonus 1. Nggak begitu, baca Quran pasti netral aja. Karena itu orang yang punya wirid Quran, rajin baca, dimuliakan. Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rizki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh 2 awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Baca. Bagi, Bu, gampang Pak, saya kasih rumus ya, rumus cepat. Kalau Anda ingin khatam sebulan 30 juz, berarti sehari berapa? Ya, paling gampang 1 juz. Kalau lihat banyak 1 juz, bagi ke waktu sholat. Juz pertama misalnya Al-Fatihah plus 141 ayat Al-Baqarah. Al-Fatihah simpanlah, kita sudah hafal kan? 141 bagi 5, berapa? 28. 28, subuh 28, zuhur 28, asar, maghrib, isya 28. Kepanjangan Ustadz bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Paling 5 menit. Apa tak punya 5 menit untuk akhirat kita? Itu surga kita. Jadi kalau Anda investasi sebelum sholat 5-10 menit, setelah sholat 5-10 menit, walaupun Anda buru-buru di jalan, bacakan. Ya, di mobil,
Di kantor nyampe, jeda baca. Cuma 5 menit kok, 10 menit. Maka kalau dibiasakan, jadilah Anda bagian dari ahli Quran. Kalau Anda wafat sedang menjadi bagian itu, sedang baca, mau baca, buka mushaf, niat baca, wafat, jadi ahli Quran seketika. 2, ahli tilawah, rajin mengkaji. Ini kata Abu Abdurrahman As-Sulami, nggak banyak hafalnya. Mohon maaf kalau baca pun 5, 10, tapi dia suka mengkaji. Bapak Ibu pasang target ya. Misal gini, saya kan sholat tiap hari baca Al-Fatihah, masa nggak paham Al-Fatihah? Sebulan ini pengen belajar Al-Fatihah, baca. Pekan depannya dari Ad-Duha urut sampai An-Nas. Ad-Duha dulu, pahami artinya, tafsirnya, baca referensinya, sampai mengerti. Itu lebih tinggi nilainya dari yang kedua. Yang pertama, dari yang pertama. Pertama disebut qiraah, orangnya qari. Yang kedua disebut tilawah, baca dan pahami. Orang tilawah pasti membaca, ya kan? Kemudian memahaminya. Jadi orang tilawah itu dapat pahala baca, dapat pahala mengamalkan. Makanya orang tilawah dapat pahala lebih banyak dibandingkan dengan yang qiraah saja. Bikin target. Kalau mau paling gampang, saya berikan rahasia. Ini supaya kita semangat untuk bertilawah. Maaf, ini rahasia. Saya pelan-pelan sampaikan. Kalau bisa, Anda keluarkan ayat-ayat Quran sesuai dengan profesi dan kebutuhan kita. Kedengaran suara saya? Kalau bisa, keluarkan ayat-ayat Quran sesuai profesi dan kebutuhan kita. Contoh, ya, saya mohon izin, ini ada di atas hilang satu. Kalau pesawat sayapnya hilang satu, jatuh nanti. Ya, alhamdulillah. Tahu ya? Baik. Baik. Anda berapa tahun jadi ibu? Berapa tahun jadi ayah? Kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat Quran tentang ibu, tentang ayah? Nikmati itu, kaji, amalkan. Berapa tahun jadi anak? Keluarkan ayat-ayat Quran tentang anak, ada semuanya. Anda yang pebisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis. Penuntut ilmu, keluarkan ayat-ayat belajar, ada semua. Cara cepat menghafal, ya, cara cepat mudah mengingat, bagaimana mengingat supaya nggak lupa. Ada 4 jenis, tapi di Quran memberikan yang kelima. Pertama kan cepat ingat, lambat lupa. 1. Ya. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Ya. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempatnya agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Nah, kita nerangin sama berdua. Jam 2 mau pamit. Paham? Belum. Terangin lagi, paham? Iya Ustadz. Keluar masjid, lupa lagi. Tapi kalau Anda ikut pada manhaj Al-Quran, Allah akan berikan yang kelima yang belum banyak didapatkan di bumi. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa aja sulit, bukan mau ingat. Mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Ini ilmu, kaji. Nah, ini nomor 2, tilawah. Beruntung saat sedang tilawah tiba-tiba wafat, ahli Quran. 3, itu yang penghafal, pelan-pelan. Penghafal mulai, ya, penghafal Quran itu, Bu, Pak, ini rahasia besar di Quran. Disebut penghafal yang benar bukan yang 30 juz, tapi yang mampu mengamalkan hafalannya. Silahkan buka Quran surah ke-35 ayat 32, paling kiri agak ke atas. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi, 1. Wa minhum muqtasid, 2. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, 3. Ini yang ketiga yang betul. Kata Allah, saya wariskan Al-Quran kepada sebagian hambaku. Cuman sayang, ada yang hafal 30 juz, hafal sebagian, banyak hafal, cuman zalim. Zalim, jadi nggak diakui oleh Allah sebagai ahli Quran. Padahal penghafal Quran, cuman nggak diakui oleh Allah. Ya Allah. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal mulai ayat-ayat pendek sampai yang banyak ayat, tapi nggak diamalkan, bahkan bertentangan dengan ayat yang dia hafalkan. Zalim. Dia hafal qul huwallahu ahad, hafal kan? Dia katakan hanya Allah Tuhan yang esa, hafal ayatnya, hafal suratnya, cuma kalimatnya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Zalim. Zalim. Nah, golongan yang kedua, muqtasid. Muqtasid ini paket hemat. Jadi baru untuk dirinya, ke orang lain belum.
Apa sampai 30 juz, mojok-mojok, kadang di tembok gitu kan, kadang ngulang-ngulang, bahkan nggak pakai mushaf gitu kan. Kadang-kadang kita duga sedang ngapain, kita sedang baca, dia sedang duduk kan, kita ingatkan, ayo atuh murojaah. Maaf saya sedang murojaah katanya ya. Kadang kenapa dia hafal, cuman ketika diminta silahkan tuh jadi imam, aduh saya belum sempurna, itu muktasid, paket hemat, baru untuk dirinya belum bisa berbagi. Tapi yang hebat kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, ada orang yang menghafal sedikit-sedikit langsung mengamalkan, itulah ahli Quran. Hafal ayat untuk riba, tinggalkan riba. Hafal ayat jujur, praktekkan jujur. Hafal ayat untuk toleran, praktekkan toleransi dengan cara yang benar. Lakum dinukum waliyadin, bahas, hafalkan, praktekkan. Itulah ahli Quran. Kalau hafal 30 juznya sempurna, kemudian dia berusaha mengamalkannya. Jadi berusahalah Pak Bu dari sekarang, hafal pelan-pelan. Mudah-mudahan sedang mengulang, tiba-tiba datang malaikat maut. Saking kita sedang tenangnya baca Quran, gak sadar tiba-tiba meninggal. Makanya panggilannya tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Baca. Gak apa-apa, jangan dibayangkan 30 juz dulu, tidak. Belajarnya ikhtiarnya. Patok dulu misalnya juz amma sekarang, dari ad-duha ke bawah, setelah hafal ad-duha ke atas sampai an-naba, pelan-pelan baca. Hafalkan, 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 sampai status kita saat meninggal sebagai ahli Al-Quran. Allahu a'lam sampai di ayat yang mana kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin saya ajak. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan taufik, bimbingan Darut Tauhid. Saya bermohon pada Allah semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah nilai-nilai kebaikannya, khusus untuk guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim, semoga Allah sehatkan, jaga beliau dengan keluarganya, diikhlaskan dalam dakwahnya, dan insya Allah diteruskan juga oleh kadar-kadar yang lebih baik untuk bisa melanjutkan perjuangan di pesantren ini. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan, saya jam 5 mohon izin harus ada di Halim. Karena itu mungkin mohon izin saya ingin mengantarkan dengan doa, kalau diperkenankan doa khusus. Ini mungkin pemberian terbaik yang bisa saya persembahkan di Milad Darut Tauhid. Yang kedua, saya dengar juga akan membuka pesantren ya untuk akhwat ya. Ya silahkan jadi Uthmannya ya, atau menjadi Bilalnya, Bilal dengan tenaga. Kita lihat kalau mesti harus dirapikan, kita datang dengan tenaga. Kalau bisa jadi Uthmannya dengan biaya, kita bantu. Mungkin masjid akan dilebarkan atau ada wakaf dan sebagainya, silahkan, supaya kita sama-sama berjuang berdakwah. Saya juga bersinergi, dan saya juga insya Allah tadi disampaikan ada mulai menghafal Quran. Di sini ada program, insya Allah kami akan kirimkan khusus untuk mula menghafal. Kami punya mushaf itu ada beberapa, bukan punya, astagfirullah, jadi Allah titipkan, kita cetak gitu ya, kita mau kirimkan. Jadi ada yang taisir 10 juz untuk pemula, naik nanti ke juz 30, kemudian ada yang untuk tilawah. Karena ada program untuk menghafal, kami kirimkan insya Allah 1000 mushaf ya untuk Darut Tauhid. Tolong dicatat teman-teman yang staff ya, yang pemula yang untuk 10 juz. Nanti kalau sudah lebih baik, saya berharap nanti bisa kemudian diteruskan kembali. Yang kedua, insya Allah kami bersinergi dengan saudara-saudara kami di Timur Tengah, dari Al-Azhar ya, dari juga Timur Tengah yang lain, dari Sudan, dari Saudi, yang mungkin nanti kalau ingin disinergikan dengan Darut Tauhid, saya nanti akan sampaikan ke mereka. Mungkin nanti ada guru-guru bisa mengajar di sini ya, bisa berbagi ilmu. Saya senang berbagi karena tidak ada yang kita miliki, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu mudah-mudahan akan maksimal. Saya juga sekaligus menyampaikan doa dan mohon izin juga barangkali juga kami saat ini sedang menyiapkan pesantren ya, mungkin bisa menguatkan Darut Tauhid ke depan, dan qadar Allah tempatnya di Bandung juga ya. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi, saya juga akan silaturahim kepada guru-guru, kiai-kiai ya, supaya kita bisa melihat kira-kira kekurangan kami apa yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa disinergikan untuk yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk berdoa, mohon keikhlasan, kekhusyuannya, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah yang Maha Pemberi mengabulkan apa yang kita mohonkan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala rasulikal karim
نبيك الأمين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم يا رب إنا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah yang maha pemberi tanpa batas, kami memohon kepadamu ya Allah segenap kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulmu tercinta Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli masta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua jenis keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulmu tercinta Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Ghafur wasi'at rahmatuka kulla syai'. La tada' lana fi maqamina hadha dzamban illa ghafarta. Ya Allah yang maha mengampuni, sungguh rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan ancaman dan siksamu. Maka kami mohon ya Allah, jika di tempat ini siapapun ia dalam pandanganmu ya Allah datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamban illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hatinya tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang tengah engkau uji dengan kesulitan seberat apapun, di rumah tangganya, di pekerjaannya, mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya angkat ya Allah dan mudahkan seluruh urusannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang sakit ya Allah, mohon sembuhkan dengan kesembuhan terbaik darimu. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Tubna minal ma'asi. Allahumma hdi ya Allah kullal 'asat liyatubu ilai qabla wafatihim. Ya Allah, kami bertobat kepadamu ya Rabb dari semua dosa yang pernah kami lakukan, kecil ataupun besar, nampak di hadapan orang ataupun tak nampak. Kami bertobat ya Allah. Kami mohon bimbing kami untuk berubah jadi lebih baik dalam pandanganmu ya Allah. Kami bertobat ya Allah, kami bertobat dan kami mohon ya Allah, jika ada pelaku maksiat di sini, di sekitaran kami, atau teman bergaul kami, tetangga kami, kerabat kami, ataupun bahkan keluarga kami yang masih berbuat maksiat sampai hari ini, ya Allah mohon sentuh hatinya. Ya Allah mohon berikan cahaya pada jiwanya untuk bertaubat sebelum ia wafat. Kami mencintai mereka ya Allah, jangan kau pisahkan kami dengan mereka di akhirat nanti karena maksiat yang mereka kerjakan. Allahumma idza kana hunalika ya Allah min jiwarina ghairil muslimin, Allahumma hdihim ilal Islam. Ya Allah, jika ada teman kami di kantor, tetangga kami, kerabat kami, atau bahkan keluarga yang sampai hari ini belum mendapat hidayah, kami mohon kepadamu ya Allah, pemberi hidayah tanpa batas, tanamkan cahaya Islam dalam jiwa mereka ya Allah untuk mengucapkan syahadat sebelum mereka wafat ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbal Alamin, alimna ma yanfa'una wa alimna ma jahilna. Ya Allah, kami merasa kami bodoh, kami merasa kurang pengetahuan, maka kami memohon kepadamu yang punya sifat alim, ajarkan kami pengetahuan yang benar ya Rabbal Alamin. Berikan kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari, bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma idza kana hunalika adh-dhunub fi hadzal makan min al-aba al-mu'aththir lil 'aila faghfir lil aba. Ya Allah, jika ada ayah-ayah pelaku maksiat di tempat ini yang dengan maksiat bapaknya, anaknya berdampak dalam hidupnya ya Allah, maka mohon ampuni dosa para ayah ya Rahman Rahim. Allahumma ighfir lil ummahat idza kana hunalika ya Allah min al-'asat allati tu'aththir ila abnaiha faghfir lahunna. Dan jika ada para ibu ya Allah yang masa lalunya pernah bermaksiat, sekarang pun masih bermaksiat, yang dengan maksiatnya berdampak kepada anak keturunannya ya Allah, mereka jarang sholat, mereka susah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka sulit mendekat kepadamu karena perilaku maksiat orang tuanya, maka ampuni dosa ibu bapaknya ya Allah. Allahumma ighfiril aulad, ya Allah ampuni dosa kami para anak-anak ya Allah. Kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Arhamar Rahim. Kami pernah membentak mereka dengan lisan kami ya Allah. Kami pernah berperilaku yang tidak pantas terhadap ayah kami ya Allah. Idza kana ya Allah hayyaini farzuqna ni'matan nasrahuma. Ya Allah, jika kedua orang tua kami masih hidup, beri kemampuan untuk membahagiakan keduanya ya Allah. Wa idza kana wahaduhuma ya Allah maitaini aw maitan fanawwir qabrahu ya Rabbal Alamin. Rizqna al-fursat lina'mal as-salihah ya Allah, taradha minal amwat.
Jika satu atau keduanya telah wafat mendahului kami, maka mohon lapangkan kubur mereka ya Allah. Berikan cahaya di kuburnya, dan beri kami kemampuan ya Allah untuk beramal soleh, menerangi kesendirian ya Allah ya ibu kami di alam kuburnya. Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, kami tidak tahu kapan pulang kepadamu, namun jika masih terbuka lembaran kehidupan bagi kami esok hari atau lebih panjang, maka mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Kami ingin berubah jadi orang baik ya Allah. Kami bertobat. Kami malu disebut baik oleh orang dunia, tapi masih banyak aib di hadapan-Mu. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami. Kami mohon jangan tinggalkan kami ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana hadzal yawm min akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Dan bila hari ini kami mesti pulang menghadap kepadamu ya Allah, kami mohon jadikan hari ini husnul khatimah untuk kami. Khaffif lisanana linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, jika kami berhadapan dengan sakratul maut pun di hari ini, mohon ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di sakratul maut kami. Wajib ya Allah kalimatina ya Allah bidu'aika wa binidaika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kami mohon ya Allah, kelak jika kami mengucapkan kalimat tauhid itu, mohon jawab dengan panggilan-Mu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan semua amalmu, Engkau pun akan ridha. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Masuk golongan hambaku yang soleh, aku siapkan surga untukmu sekarang. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lam narahu ya Allah fil manam wa lam na'ish ma'ahu fil hayat. Ya Allah, kami merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah hidup dengan beliau di dunia, jarang bermimpi atau bahkan tak pernah melihat beliau di alam mimpi kami. Kami rindu Rasulullah ya Allah, kami rindu Rasulullah. Allahumma la tudahhi fursatana bil liqa'i ma Rasulillah fi jannatikal firdausil a'la. Ya Allah, kami mohon pertemukan kami ya Allah dengan Rasulullah di hari kiamat nanti di surga terindah-Mu, ma'ailatina bersama seluruh keluarga kami ya Allah, aqribaina kerabat-kerabat kami wassalihin minal mu'minina wal mu'minat ya Allah, bersama seluruh orang soleh, mu'minin mu'minat, muslimin muslimat. Allahumma ya arhamar rahimin, khusuka bid-du'a di hadzal ma'had darut tauhid. Ya Allah, kami khusus berdoa bermohon kepadamu ya Allah untuk pesantren Darut Tauhid ini. Allahumma barik hadzal ma'had mubarakan taman kamilan alladzi tarda wa tuhibbu. Ya Allah, anugerahkan curahan berkah dan rahmat bagi pesantren ini dengan keberkahan yang Engkau cintai dan ridhai. Allahumma nawwir hadzal ma'had ya Allah, nawwir hadzal ma'had liyarfa' min la'i kalimatika ya rabbal alamin wa rayatul islam. Ya Allah, berikan cahaya pada pesantren ini agar pesantren ini mampu melahirkan orang-orang baik yang bisa memberikan cahaya Islam dimanapun mereka beraktivitas. Allahumma ya Allah, fadh kulla mushimi hadzal ma'had khasatan muassisihi akhuna ya Allah al-ustaz Kiai Haji Abdullah bin Nastiar wa aidati. Ya Allah, kami mohon anugerahkan keberkahan, penjagaan terbaik kepada seluruh yang berkontribusi hadirnya makmurnya pesantren ini, khususnya pada para pendirinya, khusus kepada sahabat kami, guru kami Kiai Haji Abdullah bin Nastiar beserta seluruh keluarganya. Allahumma fadhu ya Allah hifdhan kamilan afiyah. Ya Allah, jaga kesehatan beliau, anugerahkan penjagaan terbaik. Allahumma jannibhu minal fitnah ya Allah tadarra. Ya Allah, jauhkan beliau dari fitnah yang bisa menyakiti keadaan beliau dan keluarganya. Allahumma ja'alhu minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan beliau termasuk orang ikhlas dalam berdakwahnya. Allahumma ja'alhu ya Allah minal muttaqin. Ya Allah, bimbing beliau supaya bisa selalu meningkatkan takwa dalam dakwah dan ibadahnya. Allahumma alhiqna ma'ahu fi kulli ya Allah fadaili ya arhamar rahimin. Dan kami mohon sertakan kami bersama beliau dalam semua keutamaan yang Kau anugerahkan kepada beliau ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, jadikan Ustaz Adi ini menjadi ulama kekasih-Mu. Buatlah hatinya selalu merindukan-Mu ya Allah, dan golongkan menjadi hamba yang Kau rindukan. Jadikan hatinya selalu cinta padamu dan menjadi hamba yang Kau cintai. Istiqomahkan ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Jua keluarga dan keturunannya ya Allah, dan orang tuanya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz. Tenang rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah. Sementara beliau duduk dululah. Masya Allah. Guru saya sedang sakit, dan sakitnya parah. Beliau merasa tidak lama lagi akan berpisah dengan kita, dengan saya, muridnya. Tetapi beliau sangat bahagia dengan keadaannya dan bahagia dengan usianya yang tidak lama lagi. Yang saya tahu beliau selalu cinta dan rindu kepada Allah. Kita doakan sama-sama ya. Semoga guru ini, saya tetap berharap guru saya diberi kesembuhan dan diberikan kesempatan untuk lebih lama menyampaikan ilmu-ilmu dan bimbingannya. Allahumma sholli ala sayyidina ya Rabbana sayyidil ba'si ya Allah. Hasbihu ya Allah, la shifa illa shifauk, shifa la yughadiru saqam. Amin ya Allah. Terima kasih hadirin. Saya mendengar uraian beliau tentang ulama yang senang dengan sakit, dan guru saya menyukai saat-saat seperti sekarang ini. Terima kasih hadirin sekalian. Jangan lupa bersedekah ya, sebagai rasa syukur kita atas dapat ilmu ini. Saya izin menemani beliau dulu ya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.